Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, ya alhamdulillah ya hari ini tanaman jagung kami berusia 8 hari pasca tanam ya. 8 hari pasca tanam. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, tumbuhnya rata ya. Tumbuhnya rata sesuai dengan prediksi ya, di atas 95%, di atas 95% ya. Sebetulnya kalau memang di sini nggak dekat perkampungan ya, nggak banyak ayam, itu tumbuhnya saya kira sampai dengan 97%-an ya. Artinya sesuai target ya, sesuai target yang ada pada label kemasan ya. Untuk visi 18 itu sekitar 97% ya, 97 sampai 98% daya tumbuhnya ya, daya tumbuhnya. Baik teman-teman ya, berkenaan dengan ini ya, saya ingin berbagi ya, ingin berbagi kepada teman-teman semua bahwa untuk menjadikan ya tanaman kita, khususnya tanaman jagung itu supaya bisa tumbuh merata ya dan maksimal sesuai target, itu ada trik-triknya ya, trik-triknya yang harus kita lakukan supaya pertumbuhannya betul-betul seperti yang kita harapkan ya, tumbuhnya betul-betul seperti yang kita harapkan ya. Jadi ada 2 trik ya teman-teman, ada 2 trik untuk supaya jagung ini tumbuh rata ya, tumbuh rata dengan memperhatikan dalam label kemasan ya. Dalam label kemasan itu kalau bisa sampean jeli ya dalam membaca kemasan ya, informasi dalam kemasan itu ya, khususnya dalam bidang expired atau belumnya ya. Kadang kita direpotkan dengan pembodohan ya, terus kemudian satu kebohongan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan ya, bibit-bibit yang sudah expired ya, itu biasanya expirednya itu ditutup ya. Kalau nggak ditutup minimal dihapus ya, di bulannya, biasanya di bulannya atau di tahunnya ya. Supaya apa? Supaya nanti kita yang awam ya, yang kurang kritis itu bisa tertipu ya, dengan hal-hal yang seperti itu ya, hal-hal yang seperti itu. Sebetulnya kalau bibit jagung sudah expired ya, itu harusnya sudah dibuang ya, sudah dibuang. Biasanya kalau mau expired itu ada bantuan-bantuan, biasanya bantuan-bantuan itu yang memungkinkan ya, biasanya di musim ketiga itu bibit bantuan itu yang memungkinkan yang kemungkinan ya, ketika itu enggak diberikan untuk bantuan ya, itu akan expired. Biasanya diberikan di musim ketiga ya, untuk kita tanam ya. Biasanya hanya nebus sekitar 50.000 per satu saknya besar ya, 30.000 ya, sampai 100.000 lah paling banyak itu ya. Itu bibit bantuan biasanya seperti itu. Baik teman-teman, 2 trik ya, 2 trik supaya kita kalau nanam jagung bisa tumbras ya, bisa tumbras rata, terus kemudian baik sesuai target ya, yang pada hari ini petani milenial itu lebih suka tanaman rapat ya, rapat ketimbang tanaman arang. Kalau saya seneng yang rapat ya, yang rapat. Itu tanaman rapat ini memang secara besar tongkol itu masih kalah ya dengan yang agak arang ya, agak arang. Cuman kita menang di jumlah, teorinya adalah kalau dalam perhitungan saya, teorinya adalah bisa 2:3 ya, 2:3. Jadi kalau dua tongkol besar ya, itu berbanding 3 tongkol sedang ya. Misalkan dua tongkol itu isinya 1 kilo untuk yang besar, yang kecil itu 3 ya. Tapi kalau dalam tanaman misalkan 4 lubang itu isinya 4, kita sudah menang 1 ya, sudah menang 1. Artinya apa? Artinya kita memiliki keuntungan di
ditanam yang rapat. Kuncinya hanya satu, teman-teman. Kuncinya satu, rapat ya. Pencahayaan diberi ya. Terus kemudian nutrisinya harus tercukupi. Nutrisi dari kompos yang pertama ya, sebagai stok makanan. Yang kedua pupuk kimia ya. Yang ketiga tentunya analisis ya, analisis perlakuan terhadap tanaman kita itu penting ya, nggak boleh serut dan seterusnya ya, dan seterusnya. Terus kemudian kalau ada hama, kita cepat tangani, kuncinya itu. Baik, dua trik ini ya, dua trik itu. Yang pertama ya teman-teman, sampean pastikan sebelum tanam itu hujan deras ya, sebelum tanam hujan deras yang pertama ya, karena dipastikan ya, tanah ini ketika kita ambil ya, nggak hanya basah di atas saja ya, nggak hanya basah di atas, basahnya juga sampai sampai dalam ya, sampai dalam basah. Artinya apa? Artinya tanah itu betul-betul sudah siap untuk ditanami. Itu yang pertama ya, yang pertama pasca hujan deras. Yang kedua ya, yang kedua usahakan bibit sebelum ditanam sudah direndam, karena dengan merendam kita sudah menang satu malam ya, sudah menang satu malam seperti ditanam. Karena apa? Dia sudah minum air daripada rendaman kita ya, rendaman kita ya. Boleh dilakukan perlakuan, boleh direndam dengan air putih saja nggak apa-apa. Kalau saya beri perlakuan ya, satu saya beri fungisida ya, anti bulai ya, boleh akrobatik ya, terus boleh merek-merek lain ya, boleh merek-merek lain. Yang pertama, yang kedua ya, yang kedua diberi insektisida ya, insektisida supaya apa? Supaya hama seperti tikus, semut dan sebagainya ketika makan dia akan bau, nggak jadi makan. Kalaupun dia mau makan, pastikan mati ya. Untuk di lahan saya ini dulu senggungnya banyak, teman-teman, senggungnya banyak. Saya beri perlakuan seperti itu dan rata-rata orang di sini tuh melakukan perlakuan itu. Hari ini senggung hampir tidak ditemukan ya. Senggung itu sejenis tikus ya, sejenis tikus tapi besar ya. Senggung itu sejenis tikus tapi besar ya. Hampir sebesar kucing ya, hampir sebesar kucing. Itu senang makan bibit-bibit yang barusan kita tanam. Dan itu menyebabkan tidak tumbuh rata ya. Jadi ada dua ya. Yang pertama pastikan selepas hujan kita tanam. Yang kedua kita lakukan perendaman benih ya, perendaman benih ya. Ketika tanah sudah basah ya, terus kemudian bibit kita rendam ya, terus kemudian kita tanam, kita sudah menang satu malam ya, menang satu malam, sama saja bibit tadi sudah direndam ya. Ini pasca sebelum ditanam hujan, pasca ditanam hujan ya. Ini sudah berusia sekitar 8 hari ya, 8 hari ya. Ini sudah sekitar 5 hari nggak hujan, tapi alhamdulillah karena memang seperti menemukan waktu dan momen yang pas ya ketika tanam, yaitu pasca hujan, dan kami lakukan perlakuan benih. Bisa sampean lihat ya, nanti kita lihat ya. Ini untuk lahan 3/4 kurang ya. Ini 3/4 itu 7.500. Ini di surat itu 15.400 dibagi 2 ya, artinya sekitar 14.400 dibagi 2. Ini sekitar 7.200 meter ya, 7.200 meter persegi, 15 kilo ya teman-teman ya. Kalau ini ditanam biasa ya, ditanam biasa itu dengan pola-pola yang dulu ini membutuhkan lahan sekitar 1 hektar ya, 1 hektar. Berhubung kami menggunakan cacar legowo 3 baris ya, terus kemudian setiap pinggiran nanti kita lihat ya, pinggiran itu saya kasih pagar ya, pagar itu akan jumlah bibit akan naik ya, akan naik ya. Kalau kita kasih pagar ya, pagar supaya apa? Supaya kita bisa menghemat lahan. Baik, cukup sekian ya teman-teman review video kita hari ini. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Kita sembari menganalisis ya daripada tanaman kami yang cacar legowo 3 baris ya, 3 baris. Cukup sekian, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani.
Ini ya teman-teman, alhamdulillah ya, tumbuhnya bagus, rata, tumbras ya, tumbras. Nanti kita lihat dari samping ya teman-teman, kita lihat dari samping, dari jalan. Nah ini 3 baris ya teman-teman, bahkan ini yang pinggir 4 baris ini, 4 baris. Nah ini 3 baris ya, karena itu kemarin nyisa sedikit, dipanja sama orang ya, sama orang, saya nggak tahu. Ini kalau dilihat dari, nah ini yang samping ya teman-teman, yang pagar ya, yang pagar. Nah yang pagar seperti ini. Nah ini akan beda nanti hasilnya teman-teman ya, dengan yang tidak dipagar ya, dengan yang tidak dipagar itu bedanya ada sekitar setengah kilo bibit kanan kiri ya. Ini yang di apa, samping jalan, terus kemudian yang di seberang. Nah ini yang samping jalan juga ya, samping jalan juga yang di sebelah kiri ya. Nah di sebelah sana, di seberang sana ya, itu juga saya kasih ya, saya kasih pagar seperti ini. Itu naiknya ada setengah kilo lebih bahkan. Untuk jajar legowo 3 barisnya seperti ini teman-teman. Nah ini jaraknya ya kurang lebih sekitar 35 ya. Terus kemudian yang lebar, jarak lebar ini sekitar 65 sampai 70. 35, 35 ya, 65 sampai 70 dan seterusnya. Baik, baik. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Petani Indonesia, petani hebat.